Dan tragedi Santa Cruz ini bisa dibilang jadi titik awal dunia berbalik melawan Indonesia. When they were arrested, taken to the military hospital, and instead of being treated in the military hospital, they were killed there. Ya bukti-buktinya udah jelas kan, ya udah nggak bisa ngelak lagi pemerintah Indonesia. Kita bahas sejarah kelam bangsa kita. Ya kalau di pelajaran sekolah, kebanyakan yang dibahas itu kan sejarah perjuangan bangsa kita buat merdeka kan. Mulai dari ngelawan Belanda, Inggris, Jepang, ya pokoknya posisinya kita tuh sebagai pahlawan lah. Nah tapi ada satu periode nih di mana kita tuh malah jadi antagonisnya. Kita nih ya bisa dibilang penjahatnya lah. Iya, ini soal Timur Leste atau yang dulu disebutnya sebagai Timur Timur. Dan yang lebih miris nih, di salah satu episode itu ada sebuah tragedi yang mau kita bahas sekarang nih. Sebuah tragedi pembantaian ke masyarakat sipil Timur Leste yang dilakuin sama tentara Indonesia. Sama waktu itu namanya ABRI. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas soal pembantaian Santa Cruz atau bisa dikenal juga sebagai insiden Dili. Ya bisa dibilang ini tuh salah satu dosa terbesar kita lah sebagai sebuah negara, tapi juga sekaligus jadi momentum pemicu buat kemerdekaan Timur Leste. Tapi emang kenapa sih tragedi ini bisa terjadi dan sengeri apa tragedi ini? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas tragedi pembantaian Santa Cruz di tahun 1991 di Timur Leste di Learning by Googling. Ini buat bisa paham kenapa tragedi Santa Cruz ini bisa pecah, kita harus tahu dulu nih sejarah hubungan Indonesia sama Timur Leste. Termasuk gimana ceritanya wilayah Timur Timur bisa gabung ke Indonesia. Jadi selama kurang lebih 400 tahun, wilayah Timur Timur tuh adalah wilayah jajahannya Portugis. Beda sama wilayah Indonesia yang lain yang dijajahnya sama Belanda. Makanya waktu Indonesia merdeka tahun 1945, Timur Timur tuh nggak ikutan merdeka bareng kita. Nah, di tahun 1974 di Portugal terjadi peristiwa revolusi anyelir, Carnation Revolution. Rezim diktator di sana tumbang dan di situ pemerintah baru Portugal mutusin buat ngelepasin wilayah-wilayah jajahannya. Termasuk di sini Timur Timur. Nah, karena udah nggak jadi bagian dari Portugal lagi, akhirnya rakyat Timur Timur mereka bisa bebas berpolitik deh. Dan namanya wilayah yang baru lepas dari cengkraman penjajah, masyarakatnya juga jadi pada beda pandangan dong. Pada punya pandangan masing-masing soal sistem politik yang ideal. Dan akhirnya berdiri deh tuh partai-partai kayak UDT, Apodeti, sama Fretilin. Dan perbedaan pandangan ini kemudian memicu perang saudara antar partai-partai tadi. Singkat cerita, perang saudara ini akhirnya dimenangin sama Fretilin, partai yang punya ideologi nasionalis sosialis, ideologi kiri tengah. Sama Fretilin juga kemudian mendeklarasikan berdirinya Republik Demokratik Timur Leste di tanggal 20 November 1975. Sempat ada deklarasi jadi negara sendiri ternyata dulu ya. Oke. The man behind Portuguese Timor's revolutionary Fretilin group says his forces are fighting a revolution that nobody sought. Ramos Horta says that all he ever wanted was for his country to have the right to be independent from Portugal sometime in the future. Portugal's new rulers were willing, but people like the UDT and Apodeti, he says, got in the way, either wanting to slow things down intolerably or to introduce Indonesian rule. Horta says Fretilin was left with no alternative but to take up its bows and arrows and fight for its country's freedom. Tapi kemenangan Fretilin dan keputusan buat mendeklarasikan republik sendiri ini tuh ternyata ditentang sama Indonesia. Kenapa ditentang? Jadi tahun-tahun segitu tuh kan dunia tuh kan emang lagi panas-panasnya sama perang dingin kan. Ideologi kiri waktu itu dianggap musuh di seluruh dunia, khususnya sama Amerika dan sekutu-sekutunya. Dan di Indonesia juga sama. Kita waktu itu emang lagi deket sama mereka juga tuh lagi anti-antinya sama komunisme. Dan berdirinya Republik Demokratik Timur Leste di bawah Fretilin ini sama pemerintahan Orde Baru dianggap sebagai ancaman ideologi. Pemerintah kita khawatir, ini kalau nggak segera disingkirkan, bisa-bisa Fretilin ini menginfluence komunisme ke orang-orang di Indonesia nih. Nah, lu ingat kan tadi kan, selain Fretilin, partai lain di Timur Timur tuh kan ada yang namanya Apodeti ya. Nah, partai Apodeti itu merupakan partai yang mendukung bergabungnya Timur Timur dengan Indonesia. Dan memang pemerintah kita tuh saat itu tuh secara diam-diam tuh emang nge-backingin partai ini. Tapi pas perang saudara, partai backingan ini, partai Apodeti ini kalah. Jadi ya nggak punya pengaruh deh tuh pemerintahan kita di Timur Timur. Oh iya, sama ada satu fun fact menarik lagi nih. Jadi kalau menurut laporan dari CAFR, Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timur Leste, mereka bilang
Ketakutan soal komunis ini juga tuh dirasain sama Amerika Serikat dan Australia. Ya, kan tadi gue bilang, di zaman itu tuh kan Amerika sama sekutunya tuh kan emang lagi gencar-gencarnya merangin komunisme kan. Makanya, waktu Presiden Amerika, Gerald Ford, dan Menlu Henry Kissinger datang ke Jakarta di awal Desember 1975, mereka tuh langsung ngasih lampu hijau ke Soeharto buat nyerbu Timor Timur. Asalkan pakai senjatanya jangan terlalu kentara. Dan ya udah deh, namanya udah dapat ACC dari biangnya kan. Ya udah, hajar udah. The civil war is one full of anomalies. Fretilon's greatest threat comes from the Indonesians, who are openly arming the UDT and sending their own troops across the border to attack Fretilon outposts. Dan akhirnya di tanggal 7 Desember 1975, militer Indonesia ngeluncurin invasi skala penuh yang dikenal dengan nama sandi Operasi Seroja. Wah, itu ribuan tentara diterjunin dari udara dan laut tuh ke Dili tuh. Dan sejak saat itu dimulailah masa yang kalau menurut warga Timur Leste sekarang adalah pendudukan Indonesia yang brutal banget di Timur Timur. Ya, waktu itu kan emang disebut, kita tuh kan nerapin taktik bumi hangus, isolasi, kelaparan paksa, sampai pengeboman udara. Make pesawat OV-10 Bronco dari Amerika buat ngancurin Valintil, basis perlawanan sayap militer Fretilin. Disebut gara-gara itu ratusan warga sipil tewas akibat perang, kelaparan, dan penyakit. Dan dari sinilah rasa kebencian rakyat Timur Timur makin mengakar dan keinginan mereka buat merdeka tuh jadi bener-bener makin kuat. Tapi ini kayaknya operasi Seroja ini perlu kita bahas lebih detail gak sih? Perlu kita bahas sendiri di satu video gak sih? Gimana? Ajar gak nih? Silakan komen. Despite staged visits like this one, Indonesia's President Suharto oversees a brutal regime of occupation. Away from the official cameras, fighting, massacres, torture and starvation kill as many as 200,000 people over the next 2 decades. Sekarang kita lompat ke tahun 1991. Jadi kalau sebelumnya rakyat Timur-Timur tuh ngelakuin perlawanan gerilya di gunung-gunung, di tahun-tahun segitu, di tahun-tahun 90-an itu, bentuk perlawanannya tuh mulai berubah bentuk tuh. Kelompok perlawanan Timur-Timur mulai beroperasi di bawah tanah. Mereka mulai nyebarin influence dan ngebentuk kelompok perlawanan secara diem-diem. Dan aktor-aktornya kebanyakan tuh adalah para pemuda dan mahasiswa di kota-kota, termasuk di Dili. Nah, di bulan November 1991 ada sebuah agenda di mana rencananya bakal ada delegasi parlemen Portugal dan beberapa wartawan internasional yang mau datang ke kota Dili. Mereka datang soalnya mau ngeliat langsung tuh kondisi masyarakat di Timur Timur. Apa bener nih di sini ada pelanggaran HAM? Nah, para pemuda pro kemerdekaan tadi yang banyak beroperasi di bawah tanah, mereka pada seneng lah ngedenger bakal adanya agenda ini. Mereka langsung pada nyiapin spanduk dan nyusun rencana aksi damai buat nyambut delegasi parlemen Portugal dan para wartawan tadi. Tapi sayangnya rencana kunjungan ini tiba-tiba dibatalin gara-gara pemerintah Indonesia nolak kehadiran Gilles Jolivet, jurnalis dari Australia. Alasannya karena Gilles Jolivet ini dianggap nggak netral dan ngedukung kemerdekaan Fretilin. Nah, pas tahu rencana kunjungan ini dibatalin, jelas pemuda pro kemerdekaan mereka pada marah dong. Protes lah mereka, demo mereka di situ. Tapi bukannya ditanggepin positif, bukannya ditanggepin dengan dengan sabar, yang ada pasukan ABRI mereka malah nindak keras para aktivis ini nih. Dan gak cuma itu, mereka juga mulai nyariin orang-orang yang pro kemerdekaan. Soalnya orang-orang ini mulai pada berani muncul kan nih setelah sebelumnya kebanyakan cuma pada diem-diem aja. Dan ya udah nyari sampai kemudian terjadi peristiwa di tanggal 28 Oktober 1991. Kalau menurut laporan Amnesty International waktu itu aparat keamanan Indonesia mereka tuh nyerbu gereja Motael di Dili, tempat para pemuda pro kemerdekaan berlindung. Nah, di penyerbuan itu seorang pemuda bernama Sebastião Gomes ditembak mati secara tragis. Dan ya udah makin marah lah mereka lah ke pasukan ABRI lah. Dan lagi-lagi buat menyampaikan emosi mereka ini, buat menyampaikan kemarahan mereka ini, mereka berencana ngelakuin aksi demo. Nah, yang perlu kita tahu nih, buat orang Timur yang mayoritas Katolik, mereka tuh punya tradisi tabur bunga sama misa arwah. Misa peringatan 2 minggu setelah kematian seseorang. Nah, masyarakat mereka tuh sepakat bakal pakai momentum misa arwahnya Sebastião Gomes sebagai tanggal dilangsungkannya aksi demo tadi. Jadi kan momen itu kan kayak pas ya, melakukan protes, melakukan demo di misa arwahnya korban. Wah, itu udah simbolis banget tuh. Dan akhirnya kalau menurut Ethan, East Timor and Indonesia Action Network disebut, di tanggal 12 November 1991, sekitar jam 6 pagi, ribuan orang berkumpul di gereja Motael buat ikut misa arwah Sebastião Gomes. Terus selesai misa, masa yang jumlahnya ribuan orang ini, mereka mulai berjalan kaki sejauh 2 km menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Sebastião Gomes dimakamkan. Sebastião Gomes.
Nah, disebut prosesi ini tuh bener-bener berlangsung damai loh. Dari bukti dan kesaksian para jurnalis asing yang waktu itu ikut ngerekam proses ini, aksi ini tuh berjalan tertib. Bahkan banyak anak-anak, perempuan, dan orang tua yang ikutan. Jadi harusnya nggak akan ada apa-apa ini. Harusnya. Dan sambil jalan, anak-anak muda yang di depan mereka tuh ngeluarin spanduk pro kemerdekaan kayak Viva Timur Leste atau Viva Sanana. Ya selayaknya aksi solidaritas aja lah. Tapi aksi ini ternyata bikin panas kuping militer Indonesia nih. Soalnya kalau menurut kesaksian warga yang dilaporin sama International Commission of Juries disebut di tengah jalan tuh emang sempat ada cekcok kecil tuh antara beberapa demonstran sama aparat Indonesia yang berujung ke penusukan Mayor Girhan Lantara, Mayor Intelijen Indonesia. Kalau menurut kesaksian dari Maxtel, wartawan Inggris yang ikut ngedokumentasiin aksi itu, dia bilang Mayor Girhan Lantara yang waktu itu emang lagi pakai baju sipil, dia tuh emang ngelakuin konfrontasi duluan. Dia nyerang para peserta aksi, termasuk satu anak perempuan yang lagi megang bendera Timur Leste. Dan udah deh, akhirnya mereka ribut dan berujung ke penusukan tadi. Terus kesaksian lain juga nyebut kalau aparat Indonesia mereka pada mukulin para peserta aksi. Tapi karena insiden-insiden ini tuh terjadinya tuh lumayan jauh dari makam, ya masa pun akhirnya lanjut jalan dengan damai aja udah. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai tuh di pemakaman Santa Cruz. Sebagian orang masuk ke makam buat berdoa, tapi sebagian besar masih kumpul di jalanan depan makam. Dan disinilah kengerian itu dimulai. Tiba-tiba aja truk dan formasi tentara Indonesia dari Batalion 303 sama 700 muncul dari ujung jalan. Mereka berbaris sejajar, jalan dengan tegap ke arah kerumunan massa yang terjebak di depan tembok tinggi kuburan. Nah di situ nggak ada peringatan bubar, nggak ada tembakan peringatan ke udara, tanpa aba-aba tiba-tiba barisan tentara ini langsung angkat senapan dan dar aja. Para massa aksi tadi langsung ditembakin secara membabi buta. Wah itu suasana misa yang tadinya hikmat tuh seketika jadi chaos tuh. Orang-orang pada lari aja udah. Ada yang manjat tembok makam, ada yang keinjek-injek, banyak juga yang langsung ambruk bersimbah darah. Bener-bener suasana makam yang awalnya syahdu, yang awalnya khidmat, langsung dipenuhi sama teriakan histeris. Aduh. Nah tadi kan gue udah cerita ya kalau prosesi ini juga tuh kan diliput sama wartawan luar ya. Dan diantaranya ada 2 jurnalis Amerika Serikat. Ada Amy Goodman sama Alan Nain. Nah mereka berdua ini tuh sempet tuh nyoba berdiri di depan para massa aksi buat jadi tameng sekaligus pembatas antara massa sama tentara Indonesia. Mereka mikirnya tentara Indonesia nih nggak bakal berani nembak nih kalau ada warga kulit putih dan jurnalis asing. Tapi ternyata mereka salah besar. Tentara-tentara itu mereka bener-bener nggak peduli tuh. Dan ya bener sih mereka nggak ditembak tapi dihantem. Alan Nair dipukul pakai popor senapan sampai tengkoraknya retak. Terus Amy Goodman dia ditendang dan diancam mau dieksekusi. Tapi ya untungnya mereka masih hidup karena waktu dihantam itu mereka teriak-teriak, "Kami dari Amerika! Kami dari Amerika!" Tapi sayangnya nasib baik 2 jurnalis Amerika ini nggak dialamin sama warga Timur-Timur yang mau mereka lindungi. Tanpa ampun para tentara ini mereka masuk tuh ke area kuburan nyariin mereka yang sembunyi di balik batu nisan. Terus mereka yang udah terluka juga tuh bukannya ditolong, yang ada malah ditusuk pakai bayonet atau dipukulin sampai mati. Ya pokoknya ketemu abisin. Sampai akhirnya nggak lama berselang, suasana chaos tadi mulai mereda tuh. Suara teriakan histeris tadi udah nggak kedengeran lagi. Orang-orang yang tadi pada lari tuh mereka tuh udah nggak ada tuh. Diganti sama tumpukan mayat warga timur di area pemakaman Santa Cruz. Diperkirakan seenggaknya ada 270-an warga sipil yang tewas hari itu. Dan ratusan lainnya menghilang atau ditangkap terus disiksa. Dan di antara para korban yang tewas ini ada satu pelajar dari New Zealand yang namanya Kamal Bamadaj yang ikut ditembak mati di jalanan saat kejadian itu. Dan gilanya lagi, pemerintah dan militer Indonesia tuh awalnya tuh bilang kalau korban tewasnya tuh cuma 19 orang loh. Terus habis itu direvisi lagi jadi 50 orang. Dan itu pun mereka jatuhnya playing victim tuh dengan bilang tentara terpaksa nembak karena diserang sama gerombolan perusuh. Padahal saksi mata bilang nggak ada tuh satupun warga yang ikut aksi yang ngebawa senjata tajam atau ngelawan waktu ditembakin. Nggak ada. Paling-paling kalau bawa sesuatu ya paling bawa spanduk atau ya bendera lah. Udah itu aja, nggak ada yang berbahaya.
Lagian ini kan mereka kan mau ke pemakaman kan, mau ngadain misa kan, bukan mau perang. Malah dibantai, anjir. Sakit. Dan tragedi Santa Cruz ini bisa dibilang jadi titik awal dunia berbalik ngelawan Indonesia. Ya bukti-buktinya udah jelas kan, ya udah nggak bisa ngelak lagi pemerintah Indonesia. Lo inget kan tadi kan jurnalis yang dari Inggris tadi, yang namanya Maxwell tadi? Nah dia tuh cukup beruntung karena nasibnya nggak seapes dua jurnalis Amerika tadi. Di saat kejadian, Maxwell berhasil ngerekam bukti penting. Dia berhasil ngedokumentasiin kengerian di pemakaman Santa Cruz pakai kameranya. Dan waktu dia sadar dia tuh megang bukti yang penting banget, di situ Maxwell jadi takut kaset rekaman dia disita sama tentara Indonesia. Untungnya akhirnya sebelum kena sweeping, Maxwell nemu ide brilian tuh. Dia ngegali tanah di kuburan dan dia ngubur kaset rekamannya di situ. Ya namanya di kuburan kan, ngelihat gundukan-gundukan tanah gitu kan pasti kan orang-orang udah biasa kan, nggak mungkin curiga kan. Atau ya kalaupun curiga bakal susah juga kan nyari tempat ngubur di mana kan. Karena ya gundukannya kan banyak. Sampai akhirnya pas kondisi udah mulai aman, dia diem-diem balik lagi ke kuburan, ngegali tanah tempat kasetnya dikubur dan ngambil rekaman penting itu. Dan rekaman itu kemudian berhasil diselundupin keluar dari Timur Leste dengan bantuan Saskia Koenberg, jurnalis Belanda yang nyembunyiin kaset rekaman tadi di celana dalamnya waktu dia terbang ke Australia. Deg-degan jir. Ini kalau lu mau lihat videonya gue taruh di tempat biasa deh ya. Tapi lu googling sendiri juga pasti ketemu sih. Sumpah tapi gila sih. Jahat lo kita lo di bukti video itu lo. Jahat. They were arrested in the cemetery, wounded when they were arrested, taken to the military hospital. And instead of being treated in the military hospital, they were killed there. Dan akhirnya video itu berhasil tayang di Inggris di tahun 1992 dengan judul In Cold Blood, The Massacre of East Timor. Terus nggak lama rekaman ini nyebar deh ke seluruh dunia dan bikin Indonesia nggak bisa ngelak lagi. Bener-bener nggak ada alasan lagi tuh buat ngebelain Indonesia di konflik Timur Timur. Wah itu pas rekaman ini dirilis, Kongres Amerika langsung ngeritik keras pemerintahnya sendiri yang terbukti ngebackingin Indonesia dalam konflik berdarah ini. Dan gara-gara itu dari situ program bantuan militer ke Indonesia langsung di stop tuh. Terus di dalam negeri Indonesia sendiri, gerakan mahasiswa pro demokrasi mereka tuh mulai simpati sama Timur Leste. Apalagi setelah ngeliat rezim Soeharto tuh emang otoriter banget. Dan waktu akhirnya Orde Baru tumbang dan diganti sama Presiden B.J. Habibie, di situ beliau langsung ngasih opsi yang bold banget tuh. Kasih Timur Timur otonomi khusus atau biarkan mereka milih untuk merdeka lewat referendum. Dan akhirnya di tanggal 30 Agustus 1999 lewat referendum yang dikawal PBB, 78,5% rakyat Timur Leste milih buat merdeka. Dan sebenarnya abis referendum juga masih ada beberapa kekerasan yang dilakuin sama aparat ya. Tapi di situ PBB langsung ngambil langkah tegas buat mukul mundur pasukan Indonesia. Dan akhirnya Timur Leste resmi lepas dari Indonesia. Lagian kok bisa-bisanya ya di pemakaman, di acara misa, bisa-bisanya malah ngebantai orang tuh gimana sih? Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah yang dilakuin sama tentara Indonesia tuh murni pembantaian? Atau sebenarnya emang ada alasan yang ngebikin tentara Indonesia sampai berlaku se-ekstrim itu? Yang mana nih? Silakan komen. Because he was so courageous, it changed the course of Timor. You know, it changed the way the world was looking at Timor. Max Stahl devoted himself to Timor-Leste, returning to film before and after the country's independence. Oke, sekian dari Bung kali ini tentang tragedi Santa Cruz di Timur Leste. Salah satu tragedi yang memicu lepasnya Timur Leste dari Indonesia. Ya, kalau lo mau revisi ke gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nonton video, tulis di komen, kayak juga biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.